Udah dapat semua Ibu, Bapak kuenya? Sudah, nikmatilah sambil kita melanjutkan acara. Mohon izin Bapak Ibu, kita memulai acara karena waktu sudah hampir larut malam. Alhamdulillah hujan sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amal ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqalallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin wa innahu wa tanzil rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah Bapak Dr. Haji Budiman Sakti. Yang kami hormati sudah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Ustadz Arfan Rahman SPDI. Yang kami hormati Ustadz kita hadir juga tadi sudah memimpin sholat Isya yaitu Bapak Hairun Nas. Yang kami hormati Ketua RW 03, RT 06 dan Bapak Ibu jamaah Masjid Tarawih, Masjid Al-Barokah Jemaah Tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kasih kami kepada Bapak Ibu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam acara Nuzul Quran dan pada malam hari ini adalah waktu yang sangat baik. Pada malam 17 yaitu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan turunnya Al-Quran mudah-mudahan dapat menjadi sebagai ritus keagamaan Nuzul Quran yaitu peristiwa turunnya Al-Quran sekaligus untuk mendapatkan beribu keutamaan kepada diri kita dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, perkenankan saya Ida Muksin selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. 1 pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, nanti akan dilantunkan oleh Ananda Arman, dan ketiga adalah kata sambutan Ketua DKM Masjid Al-Barokah akan disampaikan nanti oleh Dr. Haji Budiman Sakti, dan keempat adalah ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Arfan Rahman SPDI, sekaligus akan ditutup dengan pembacaan doa. Kalimat adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, mari kita awali saja acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arman. Kepada beliau kami persilakan, dan sedikit kami mengajak Bapak Ibu apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah perhatikan dan diamlah agar kita mendapat rahmat. Al-A'raf 204. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, mudah-mudahan Dia membaca dan kita mendengarkan, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya marilah kita dengar bersama kata sambutan Ketua DKM Masjid Al Barokah. Kami mohon kepada Dr. Rahmat Bapak Dr. Haji Budiman Sakti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ustadz Khairun Nas dan Pak Ustadz Ahmad Rahman SPDI, yang terhormat Bapak Imam Masjid Al Barokah, Bapak RT, Bapak RW, yang terhormat kawan-kawan pengurus DKM dan bapak-bapak pembina DKM. Tentu kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al Barokah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini walaupun hujan deras dari maghrib tadi, kita dapat sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Dan juga tak lupa kita kirimkan salat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat Allah, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana undangan yang kami sampaikan melalui WA Group atau disampaikan
pada waktu sholat tarawih dan Jumat kemarin ya. Kami menyampaikan untuk mengundang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan sekaligus tentu yang kami hormat juga Ibu Ida. Kami minta selaku protokol malam hari ini karena beliau ini sebenarnya adalah daiyah di kelurahan Timur Indah, dari mewakili Masjid Al-Barakah. Kadang-kadang maaf ibu, lupa saya biasa di kelurahan tapi di masjid saya lupa ngundang. Makanya saya hari ini khusus karena biasa ibu ini biasa jadi MC, ya kami minta jadi MC. Nah, pada malam hari ini tentu kita memperingati hari Nuzulul Quran. Tentu kita akan dalam rangka memperingati ini bagaimana kami minta dengan Pak Ustadz Rahman dan tadi bagaimana kita memaknai daripada turunnya Al-Quran itu. Di dalam beberapa literatur yang saya baca ada 4 makna dalam kehidupan yang kita bisa pelajari dari Nuzulul Quran. Yang pertama adalah makna spiritual, ada makna sosial, ada makna moral, dan ada makna pribadi. Jadi dengan pesan-pesan itu kita bisa secara spiritual, bisa secara moral, bisa secara sosial, dan bisa juga secara pribadi bagaimana kita mengenai daripada turunnya ayat suci Al-Quran ini nanti. Nah, ini tentu akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Rahman. Kami minta wejangannya atau sukanya supaya kita dalam rangka memperkuat keimanan kita dan bagaimana kita mencintai untuk membaca Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian nanti kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Barokah. Terima kasih Bapak Budi atas kata sambutannya, dan Bapak Ibu hadirin yang hormati. Selanjutnya marilah kita dengar bersama ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Arfan Rahman SPDI. Kepada beliau kami persilakan, dan nanti tolong ditutup dengan pembacaan doa kepada Bapak Arfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wasummakala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati tentunya imam masjid kita, khatib Bilal Garimnya, pengurus-pengurus masjid megah yang kita cintai ini. Ada pula Pak Ustadz kita yang sudah memimpin tadi sholat isya tarawih witir, Bapak Ibu kami jamaah semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, yang insya Allah kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita tidak boleh luput dan lupa selalu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah saking wajibnya sering orang dalam musibah mengucapkan walaupun dalam suasana duka, kita bersyukur kepada Allah. Saking penting syukur itu dalam keadaan musibah sekalipun, kita masih dianjurkan bersyukur kepada Allah.
Kenapa? Jangan sampai satu musibah yang Allah hadapkan kepada kita membuat ribuan nikmat yang tersisa lupa kita mensyukurinya. Kita punya jari mungkin 10, luka kelingking kita, tapi jangan sampai dengan sakitnya terkelupas kelingking tadi, kita lupa ada 9 jari yang tidak luka. Satu musibah Allah berikan kepada kita, masih banyak nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Apalagi malam hari ini kita sudah 16 hari, 17 ya Pak, melaksanakan ibadah puasa. Artinya nikmat umur masih Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa menangkap bulan puasa tahun ini. Sebab ada orang yang seumuran dengan kita, yang dulu sering sholat berjemaah dengan kita, sholat tarawih di sini, tapi habis umurnya tak mampu lagi dia untuk melanjutkan menumpuk, menambal, bahkan memperbanyak amal ibadah bulan puasa ini. Kita masih Allah berikan nikmat. Bahkan malam ini khususnya hujan deras, kita masih berusaha bertahan untuk banyak-banyak mengumpulkan amal ibadah, letak, lesu, mantulah ngantuk, perut kenyang, perut lama tidur itulah sebenarnya. Tapi kita masih tidak bertahan sini, maka Allah akan gantikan dengan amal ibadah yang belum nampak ini, tapi sudah ditampung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, hakikat bersyukur Bapak Ibu, orang yang senantiasa menampakkan kalau nikmat itu datang dari Allah. Sedangkan orang kufur, orang berusaha menutup nikmat Allah, seakan-akan nikmat yang dia punya bukan datang dari Allah. Ada orang memuji anaknya, "Bu, anak siapa Bu? Anak saya Pak. Alangkah cantiknya." Apa katanya? "Memang mak malah." "Anak siapa pintar kau? Alangkah pintar anak kau." "Memang mak baknya pintar juga." Ada orang nanya, "Pak, alangkah banyak hasil sawit kau. 100 batang sama dengan kau, tapi ngapalah banyak punya kau?" Apa kata gitu? "Memang pupuknya padi." Seakan-akan dapatnya rezeki itu dari pupuk. Maka nikmat itu jangan didepankan ada kelebihan. Allah dulu alhamdulillah, baru kita ucapkan apa yang ingin kita sampaikan. Sebab kenapa? Yang bersyukur Allah tabur nikmat, yang kufur Allah azab. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan, nikmat itu kadang-kadang Pak kita lupa mensyukur nikmat itu. Yang paling mantap itu nikmat di badan ini. Nikmat di badan ini kita nikmati, barulah nikmat keluar akan muncul. Coba kita lihat Pak, seindah apa bangunan yang kita lihat, secantik apa istri yang kita punya, sebagus apa benda yang kita punya, kita bisa menyatakan dia itu indah karena nikmat mata masih ada di badan kita. Tidak seharum aku parfum Pak, tidak seharum aku wanginya sesuatu, mungkin kue, makanan, durian. Kita bisa menyatakan itu harum karena hidung masih bagus. Nikmat di badan ini, maka nikmat lain akan menyusul. Contoh kecil aja Pak, kita kelelahan tubuh, nikmat sehat sudah hilang di badan, nikmat di luar berkurang Pak. Contoh Pak, kalau kita kue buka bersama, kita gigil habis, diletakkan kawan-kawan keras, itu tidak berani Pak. Kacang-kacang itu nikmat betul Pak, tapi kita tidak baca ini mengkuatnya. Durian banyak dan lemaknya, tapi kita mah. Wih, kata kita ya Allah, kalau kesehatan habis, kata kita sebuah dengan saya. Nikmat, maka nikmat ibadah ini Pak jauh luar biasa ketimbang nikmat yang makan nikmat ibadah.
Kapan orang merasakan nikmat punya mata yang sehat? Kadang-kadang setelah mata itu kabur, sampai kita ngecil. Kapan merasakan nikmat punya kaki yang sehat? Setelah kena asam urat, asam gelubur. Sekali maju, dua kali mundur gitu. Lah mulai gak baca berjalan baik merasakan nikmat, maka bersyukur terus kepada Allah. Allah akan tambah nikmat kepada kita. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sosok Nabi pilihan Allah, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Islam sejati harus yakin betul kita bahwa setelah Nabi Muhammad ini beliau orang yang jadi nabi. Tapi di kita Indonesia ini Bapak Ibu, asal ada orang ngaku nabi, modal jenggot panjang, jubah panjang, fasih bahasa Arab, hafal ayat hadis, ngaku nabi, adu-adu aja ini. Cuma kita salut dengan polisi Indonesia nih Pak, kalau ada orang ngaku nabi ditangkap. Polisi gitu disanggup nangkap nabi Pak. Hebat. Aku jangan pernah percaya walaupun hafal Al-Quran. Dijelaskan bukan khataman nabi, penutup para nabi. Nah maka kita nih Pak, kalau tidak selawat lawan. Bahkan dalam kitab Pak dijelaskan salah satu oleh seorang ustaz, guru besar Al-Azhar. Dalam bukunya dijelaskan setiap amal anak Adam nih Pak, kita nih belum ada jamin Allah terima Pak. Siapa jamin puasa kita hari kita terima Allah? Siapa jamin sholat kita isya Allah terima? Satu. Tapi kan dalam buku Pak ada satu amalan yang sudah pasti Allah terima, meskipun dikerjakan oleh orang fasik sekalipun. Allahu Akbar. Hebat amal. Apa itu Pak? Amalan sholawat. Kenapa kamu kita menyebut orang yang Allah cintai Pak? Dan Nabi ini Pak sudah wajar kita berselawat terus. Kenapa Ustaz? Karena Nabi disayang betul dengan umat ini. Tidak mati Nabi, tidak lepas roh daripada umat ini. Masih ini juga kita Pak. Kalau kita mungkin bini gitu. Ini umatku. Bahkan nanti Pak Bu, ketika pembagian tempat kaklingan, yang masuk neraka, yang masuk surga, nanti Allah itu duduk di tengah. Malaikat Ibrahim sebelah kanan Allah, Nabi Muhammad sebelah kiri Allah. Sehingga banyak yang protes, ya Rasulullah, kenapa kau letakkan di sebelah kiri Allah? Kenapa tak sebelah kanan? Bukankah engkau lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata Nabi, ketahuilah wahai umat, nanti Allah masukkan umat-umatmu dalam neraka Allah lewat sebelah kiri Allah. Makanya aku nak menjatuh, tak ku tengok siapa umatku masuk neraka. Mudah-mudahan dengan salawat kita paham pajak diberikan syafaat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bicara sepintas soal peringatan nuzul Quran. Saya menjelaskan detail Pak Bu tentang nuzul Quran tiap tahun Bapak Ibu kita peringati. Lah banyaklah pacaklah jamaah dengan saya, dengan Ustaz malam ini. Kenapa? Karena jamaah di sini lah berapa Ustaz menyampaikan nuzul Quran nanding terus. Lah banyak ilmunya. Makanya malam hari ini aku bukan mengajari Bapak Ibu sekalian, apalagi Ustaz guru kita di sini. Saya hanya berbagi ilmu sedikit, balighu anni walau ayat, menyampaikan walaupun sekedar satu ayat. Nanti kita akan masukkan juga dengan bulan puasa. Jamaah, kalau kita beli handphone, kalau kita beli barang-barang elektronik, biasanya Bapak Ibu pas kita buka kotaknya, apakah besar atau kecil,
Itu tiap-tiap itu pasti ada catatan kecil, buku kecil tentang produk yang kita beli. Handphone, kita buka kotak, ada buku catatan. Ada bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada ya. Tentang apa? Tentang produk yang kita buat. Kalau kita ikuti tentang panduan buku tadi, handphone yang kita beli awet. Di berapa persen harus kita cas, suhu berapa kita boleh letakkan, di panas berapa boleh kita letakkan HP. Jangan letakkan benda yang seberat apa yang tidak boleh di atas HP kita. Kita ikuti, maka akan awet HP kita. TV juga, motor juga. Berapa kilometer kita ganti oli, berapa bebannya, ban seperti apa, diatur. Kita ikuti selamat yang kita beli. Nah, begitulah kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Ada buku yang harus kita baca sebagai panduan hidup agar selamat hidup kita di dunia, selamat setelah meninggalkan dunia ini. Apa itu? Itulah kitab suci Al-Quran ini yang diturunkan tentunya pada bulan Ramadan 17 Ramadan. Terus kita peringati. Apa Bapak Ibu untuk sampaikan malam ini? Mari kita gemar membaca Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah sabi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran itu karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Mengapa dia datang? Memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Jadi cak mana Bapak Ibu kita tidak selamat kalau kita jarang baca buku panduan. Tapi kalau ibu bapak sini aku yakin lah sering ngaji, nah sekali-kali Pak Bu kita baca artinya biar lebih mendalam. Baca artinya, lah kadang-kadang kita Pak bacaan sholat wajib gitu aja, kita masih belum tahu artinya Pak. Apa arti subhanallah ala wa bihamdi? Yang kita sujud kita baca 3 kali. Apa artinya? Mungkin masih ada di antara kita belum tahu arti. Subhanallah azim, apa arti? Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Nah kalau kita paham, kita lebih khusyuk. Rabbil warhamni wajiburni. Kadang-kadang Pak itulah hafal betul, tapi artinya nyapu. Nah begitulah Al-Quran Pak. Kita baca sekali-kali, kita bukan orang Arab, orang paham betul tafsir tidak paham Pak. Kita baca mampu. Bahkan Al-Fatihah itu Pak begitu. Masih banyak kita belum tahu apa arti yang sering kita baca. Yang pokoknya yang rajin kita baca Al-Fatihah. Makanya imam itu kali kita paham, Bapak agak ngerti. Kita baca itu lebih khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Orang lebih paham Pak, karena lain Pak orang yang baca biasa, yang tahu artinya, pahalanya lain. Ada tingkatan pahala dalam orang membaca Al-Quran. Yang pai belajar ada pahala, yang lah baca membaca, yang lah tahu arti, yang tahu tafsirnya lebih banyak membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, gemar dulu membaca Al-Quran. Namiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah kata Rasulullah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dulu sebelum listrik itu dimasuk kampung, di dusun-dusun Pak, maghrib tuh hening gelap, tapi suara orang banyak ngaji keluar di atas atap rumah. Tiap rumah ngaji. Sekarang setelah listrik masuk dusun Pak, kita besar-besaran lagu karaokean, besar-besar TV gitu. Lah rindu gitu ngandikan anak-anak kecil ngaji di masjid itu. Ada anak-anak remaja nih risma
petang-petang bawa Al-Quran jalan jadi dusun-dusun. Dulu jadi itu Pak, kami masih kecil. Bapak juga Bapak. Dan sekarang ini kita ada ilmu. Padahal seterang apapun listrik di rumah kita Pak, berapa watt, tidak akan bisa menerangi hati kita ini. Tapi Al-Quran ini produk Allah akan menerangi rumah kita dan orang yang punya. Itulah Al-Quranul Karim, kitab Allah, buatan Allah yang akan menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita itu hafal Al-Fatihah itu dari ajaran bapak atau mak. Kenapa Ustaz? Kalau setiapnya membacanya, kalau hasil kita menghafalkan dia, ngajarkan Pak, ngalir kepada kita pahalanya. Karena kalau dia tiap baca sholat, dia baca terus berapa kali sehari semalam, setiap dia baca dapat pahala Bapak. Kalau baca jangan ajung orang Pak yang mengajarkan Al-Fatihah, maknya. Kenapa? Pahala dapat gitu. Kalau orang mengajarkannya, dia ngaji bagus memang dapat juga memang orang soleh dari soleh. Tapi yang dapat mengajarkan ke orang yang mengajarkannya, maka itu Pak mereka hafalkan Al-Fatihah anak dengan guru itu semua. Mulai gini Bapak Ibu sekalian sudah gemar baca Al-Quran, luar biasa. Setan tidak berani. Rumah itu terang. Tapi kalau orang di rumah itu Pak tidak pernah ada orang ngaji, rumah itu seperti kuburan, sepi, serem. Besar 2 tingkat, Allah elok rumah, jarang orang ngaji, sarang setan. Tapi kalau kita Pak rumah biasa sering ngaji, di rumah yang agak sempit kata kita ukurannya Pak, tapi lapang perasaan. Yakinlah Pak. Kenapa? Karena di rumah dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu yang paling penting. Jadikan anak kita baca ngaji. Apa dalam surah Al-An'am Bapak Ibu? Dalam surah Al-An'am ini ada Jannatu aliyya dukunaha wa ansulaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bayangkan Pak Bu, kalau kita punya keturunan anak-anak yang soleh-soleha, yang ahli Al-Quran ini, nanti ñu pacak ngajak kita pacak ngajak nenek moyang kita, pasangan kita, keluarga kita, pacak kita jadi masuk surga bersama. Misalkan anak kita ada Al-Quran, kita ni bapak cak dia jahitnya, nenek-nenek, nenek datuk, nenek cucung-cucung gitu Pak Bu. Nanti kita berombong beramai-ramai dia jom masuk surga ada ini. Bahkan malaikat lanjutan ayat, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat tu nyambut orang keluarga besar tadi masuk surga tadi, mengucapkan selamat. Selamat aku karena kesabaran, sabartum, selamat atas kesabaran kamu. Karena orang ngaji litapa, orang hafal Al-Quran litapa. Dengan kita sabar, mampu masuk surga dari Al-Quran. Jadi tidak rugi Pak Bu kita ngajarkan anak-anak kita yang ahli Al-Quran di rumah ngaji. Apalagi di bulan Ramadan. Tapi mungkin Pak Bu jangan pula itu ngarah-ngarah kalau bentuk pamer. Jangan kalah Pak Bu, kadang-kadang kita ini adu pamer Pak Bu, kadang-kadang kita riak dengan ikhlas itu agak tipis beda. Jagolah itu, jangan sampai orang lain itu macam-macam Pak. Kita jago, kita fokuslah ke gitu. Amalan jam-jam 11, setengah 12, jangan lagi pakai medua. Kalau kita masuk juga tetap teriak orang nak tidur lah beribut juga lah menunggu subuh. Sama jam 10 bawah ni
Setengah seperempat masih lama juga Pak. Ini ada di masjid itu Pak, jam 12 masih. Bukan salah bukan, kalau ganggu namanya gitu kan bukan terganggu. Kalau orang penting atau masjid ini lah berenam lah maksud itu kan, tak kurang sehat. Aman mau jam 10 malam ini masih lemah dulu. Mau jam 11 malam, jam 12, setengah 1 masih ada Pak. Maka sama kemek di masjid, jadi usul kita ngaji. Kenapa tenang Pak teman? Kalau Al-Quran ini dibaca di mana-mana cocok. Sepi cocok, orang ramai cocok, lagi musibah cocok, lagi syukuran cocok kan. Nah kalau ada anak kita Pak nak jadi kori-kori kan biasanya suara kita dibuka, mohon maaf. Biasanya suara gitu. Biar suara itu bagus, rajin teriak dalam air Pak. Biar besar tenggorokan. Azan, orang itu banyak pecah, kena tenggorokan Pak dia sempit, maka dibuka dengan teriak. Masuk kolam kita sungai, teriak kencang, dia buka. Kalau tidak pakai kolam Pak, mungkin kita tidak. Bak mandi, penuh bak mandi, masukkan palak gitu, teriak. Tapi kalau bisa nafas, teriak, biar lapar. Tidak azan, tidak ibu-ibu, tidak nyanyi, tidak kasih dahan, dia lapar. Tapi harus pertama kita burah ke depan, burah teriak, biar lendir itu buka. Makanya selalu saya dipanggil besar, karena aku dulu sering teriak niat Pak, sampai tidak baca suara. Setelah dia sembuh, besar dia. Makanya bapakku rajin ke baca berita. Kalau Bapak Ibu sering nganding radio, ada orang baca berita, Anda tengah mendengarkan warta berita disampaikan oleh Arfan Rahman. Inilah berita selengkapnya. Itu saya itu Pak. Orangnya kecil tapi suaranya besar. Pikir orang besar tinggi lagi ini katanya. Pak burah sih. Tidak asal sekencang aku, dia tidak putus Pak. Tidak ada yang tercekik. Maka kalau sini kita besar, Bapak Ibu, kita ngeceknya gedang. Tapi kalau kita teriak dia berhenti. Makanya Pak Bu dulu, kalau tidak lomba, kalau anak bapak ibu tidak jadi penceramah, tapi penceramahnya lomba, untuk lomba lain Pak. Saya sudah 5 kali mewakili Provinsi Bengkulu ceramah tingkat nasional Bapak Ibu. Kalau di nasional itu Pak, tidak untuk lomba tapi suara terus paling kencang. Tidak ada Bapak Ibu Saudara tidak paling kencang jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bangsa kita, bangsa Indonesia itu tinggal Pak. Kalau kita terjemah ini nggak ada mobil kencang, makin besar kencang pokok. Apalagi anak muda harus kencang, kuat, rajin teriak, tidak usah malu tentang Al-Quran. Maka dekatkan. Nah, bulan puasa ini Pak Bu, kita harus baca ngaji. Ibu-ibu kami ngaji. Nah, kita balik Pak mumpung bulan puasa ini, bukan cuma Al-Quran aja Pak. Puasa ini Pak Bu, jangan sampai kita lalai. Apa dalam hadis? Dikecekan Pak Bu, kullu amal ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal anak Adam tutupnya. Salat kita untuk kita, sedekah kita untuk kita Pak, haji untuk kita. Tapi illa asyam kecuali berpuasa ini. Jadi hebatnya amal puasa ini Pak, ini buat Allah, untukku kata Allah. Fa innahu li untukku wa anna ajzibi, maka biar aku yang menilai. Makanya Pak bulan puasa ini itu ada kalimat jinnah, jannah, ada junnah. Kalau jinnah itu jin, bangsa jin.
Nah, hakikat jin ini Bapak Ibu, dia tidak nampak jin. Kalau jin itu nampak, berarti jin itu sedang ada masalah. Kalau hakikat jin tidak hinaan begitu. Kalau manusia nengok jin, berarti lanang itu masalah. Mantu Bapak tidak baca nengok jin, manusia, hakikatnya. Maka jin tidak nampak. Kalau jannah surga, dan surga itu pun belum nampak. Tapi kalau junnah itu tameng, perisai. Itulah puasuni Pak tameng, tapi tak nampak tameng. Makanya ibadah puasa ni Pak mampu menjadi perisai gitu, tameng gitu, untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak puasa ini. Sanggup tahan gitu Pak. Misalnya ibu-ibu selalu cerewet dengan lakinya. Kalau bulan puasa tidak mudah nih Pak. Itulah herannya puasa nih Pak. Ditahan dong. Ajalah bini kita ribut jam-jam 5 petang. Ini kawan aja gitu. Setengah 6 ini apa ya kiam. Cuma di buku nanggung gitu Pak. Kita baca menahan. Nah, makanya bulan puasa nih Bapak Ibu, kita ni menahan. Menahan gorengan, menahan es, kolak, cendol, latihan menahan. Nah, ketika sudah berbuka, jangan kita kebas-bas. Karena latihan tenang, tetap mampu menahan. Makan dikit kedai, karena dilatih dari Pak menahan. Bukan satu pas buku kita peci kalau ya kita kalau latihan menahan. Celentuk azan tetap tahan. Makan kurma dulu atau kolak semangkok dulu jadilah. Kita tidak mampu nak, kadang mampu seharian kita tahan, tapi beberapa menit tidak mampu Pak. Kolak masuk ke lecok 4 tempoyak Pak. Akhirnya kita terbadai Pak. Padahal latihan tadi. Nah, jangan sampai terjebak di beberapa menit tentang santai tahan. Nah ini telah makan dikit dulu. Makanya Pak sebenarnya tarawih itu arti santai, sholat santai. Jangan dipaksa tarawih ini Pak. Makanya Pak orang tarawih itu sebenarnya kalau di rumah boleh di rumah Pak. Sekali-kali masjid, sekali-kali kita imam bini anak bini di rumah. Saking santai tarawih Pak. Allahu Akbar. Lah 2 rakaat. Assalamualaikum. Boleh kita ngopi juga. 8 rakaat. Assalamualaikum. Masa ada kolak? Masa ada makan kolak? Boleh. Santai, namun santai. Maka jangan kita terlalu membuat kita Pak. Itu tarawih cuma menghidupkan malam Ramadan. Bukan berarti tidak ke masjid, bukan artinya santai. Di masjid agak santai nikmat. Dalam artian jangan panjangnya dulu gitu. Sebagai imam gitu, kami imam ini tiap kali kami panjang. Kenapa? Nyiksa orang dulu Pak gitu. Pendek-pendek aja santai. Tidak cari YouTube tuh banyak YouTube. Allah Akbar itu lipat gitu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman kini Bapak Ibu, orang tua mana tidak sayang kalau punya anak yang rajin ngaji. Rasul ternyup Pak, kita tidak balik tidak kerja atau tidak masjid atau tidak begawi maghrib sampai rumah, kita ngandeng anak kita di kamar ngaji. Rasul juga malu Pak. Kalau bukan jurusan Al-Quran Pak, sehebat apapun, sepintar apa anak kita urusan dunia ini, matematik, bahasa Inggris atau ahli dokter, itu cuma dapat menyenangkan di dunia saja Pak. Meninggal habis. Nah, maksud aku Pak, silakan ahli apapun itu dan anak itu dokter itu Pak, tapi suruh dia cinta dengan Al-Quran. Kalau kita sudah dekat Al-Quran Pak, maka segala doa kita mudah dikabulkan Allah. Cuma doa yang terkabul Pak, doa harus sesuai.
Adu lanang ni berdoa terus tiap malam sambil meneteskan air mata. Ya Allah, berikan keturunan ya Allah. Tiap malam minta anak. Kata Pak Ustaz, lu mana pada Allah berikan anak? Kau ni lu berbini. Jadi gitu kalau nak anak tu berbini juga ya Pak. Kalau kita nak mendapatkan sesuatu, sesuaikan dengan usaha kita. Bahkan ibu bapak, ada cerita ni tentang doa. Kita berdoa ni kadang-kadang Pak Bu, kenapa kata kita banyak tak terkabul Pak Ustaz? Karena kita ni Pak Bu nak minta langsung dikabulkan. Nak cepat. Lu kita nunggu orang kurban. Nunggu dia sesuaikan dapat balik. Padahal kadang-kadang doa ni Pak Bu, ada yang hampir terkabul, kita mundur. Misalkan ya Allah kata kita, dagangan lotek ya Allah. Aku minta ya Allah cepat lakukan banyak pelanggan. Sampai tak banyak Allah arahkan, mungkin Allah kenal 2 orang, kenal 3 orang, balah banyak tak laki sebentar, kita berubah jual lontong. Itu Pak Bu. Itu ya Allah jadikan anakku polisi ya Allah kata kita. Sampai tak arahkan Tuhan arahkan polisi, lalu berubah hidup dari ya Allah guru ya Allah. Malah jalan dari maka kita pasarkan nama. Aku ada cerita Pak ini tentang doa ini. Ada namanya Sulaiman. Sulaiman ini dia ini Bapak Ibu punya wajah, mohon maaf kalau dah sama kan namanya sama. Sulaiman ini punya wajah yang tidak ganteng Pak. Kalau kasarnya karut apa ini? Sulaiman situ Pak. Dulu ini cerita nyata nih Pak dalam buku. Dia ni Pak tiap dia melamar Tino, tidak ada kedap dengan dia. Pokok ditolak terus. Nah dia ni curhat dengan Pak Kiai. Pak Kiai ngaku, aku lagi tak melamar. Kata Pak Kiai ngaku Sulaiman, gagal menjawab. Dalam hati Pak Kiai tadi, wajar kalau buku kabar ni. Kemana dia dikecilkannya Pak? Nah di daerah situ Pak Bu, ada namanya Tino yang paling cantik, namanya Fatimah. Anak ibu Huzaifah. Ibu Huzaifah ni Pak Bu, mohon maaf ya, dah 4 tahun menjanda dia. Anaknya cantik betul, kata Sulaiman Pak Kiai, aku dah Fatimah. Ya dalam hati Kiai, Tino paling alam itu yang karut aja hukum kapan di dalam hatinya. Apa yang paling cantik? Lo malu Pak Kiai, kata Pak Kiai pajak dapat mal. Gimana gak semua? Lo malu caranya Pak Kiai, aku dah siap kau doa tiap malam. Hajar tahajud terus kau minta kepada Allah. Dapat. Ada doa kan boleh. Cukup dulu orang sini. Tiap tahajud Pak dia berdoa, doanya lain Pak. Ya Allah, aku minta jadikanlah Fatimah jodohku ya Allah. Kalau bukan, tolong jadikan ya Allah. Itu maksudnya. Kalau bukan takdirku ya Allah, tolong merubah takdir. Aku hendaknya ya Allah. Yang malam dikempur dengan doa. Lah hampir Pak, dia 5 bulan berdoa terus. Melapor ke Pak Kiai. Pak Kiai, lu mana lah ini bulan ini? Dia malam berdoa. Nah, mulai besok kau terus berusik ke rumah. Datang terus ngobrol-ngobrol. Baik Fatimah, baik. Apalagi Huzaifah ni Pak, baik kalau masak kopi semua Pak. Lah berapa bulan Pak, macam mana kata Kiai? Akrab Pak Kiai. Nah, lah boleh kau kecilkan kata Pak Kiai. Besok Jumat udah 2 kau kecilkan. Assalamualaikum pagi-pagi Pak. Ada Ibu Huzaifah. Salam kata Ibu. Ada Fatimah kata Ibu. Kata Pak Huzaifah tadi, Fatimah sampai keluar jogging. Maraton Pak, olahraga pagi. Nak ngaku Sulaiman pagi-pagi, kata Sulaiman, aku minta Huzaifah mohon maaf, aku nak melamar Fatimah. Langsung nangis Huzaifah di Pak Ibu jalurnya. Lalu aku nangis. Sebenarnya man, aku nak dengan kamu. Ya kan Sulaiman, aku boleh siap ni. Mak ni Pak ndak dulu ni.
Oi kata Sulaiman, minta maafnya, aku berdoa tiap malam tak Fatimah. Kata Zaifah, aku berdoa tak kau tiap malam. Rupanya berlaku doa tiap malam ni. Sulaiman dah anak, rupanya pandai Sulaiman. Lumayan Sulaiman kata Zaifah. Ya, tahu mana melapor ke mak aku ini ni. Aku bicara nak melapor ke tu, tanya melapor Fatimah. Balik melapor ke Pak Kiai. Jauh-jauh kan tempat dia. Apa cerita mak? Saya Malaysia kata boleh. Dia bukan doa kata boleh. Kalau terus macam mana man kau dah fikir berdua hari. Ini doa Allah Pak. Doa Allah luar biasa. Tiba-tiba macam mana man besok kata Sulaiman Pak Kiai jadilah dari berdoa. Mak jadilah. Heboh Pak lamaran Pak sudah tunangan 2 bulan tak nikah lagi. Tiba-tiba 10 hari lagi selesai Pak tendal siap kalau nak nikah dia aku bentuk. Usai paling Pak kita pernah mecak masuk buat mati. Kata Sulaiman, innalillah, alhamdulillah. Mati. Padahal undangan selesai aku tidak nikah, aku nikah. Aku kata Fatimah, biarlah aku gantikan mak. Akhirnya nikah dengan Fatimah itu dia Pak. Nah kalau dia mundur tadi kan Pak, Aida gagal gitu. Sulaiman tadi. Tapi saat aku doa di Pak, kita tak bertahan aja. Maka kalian dimain-main ke Tuhan, nyatu terus Pak doa, jangan berhenti Pak. Adu-adu aja jalan Pak. Tidak jadi aku gitu, antam dengan doa. Tembus aku lagi doa ibu-ibu kami untuk anak dia ada bersekat. Ya Allah, berduit tidak, pejabat bukan, tapi aku minta anak-anak jadikan orang sukses. Jadi dua-duanya jalan Tuhan. Mak buat fokus berdoa, anak lancar. Kalau pintar, dia jamin sukses Pak. Jamin gitu. Kuat tidak. Mak aku tengok Pak SMA gitu. Siapa kawan kita menurut dia tidak jadi orang. Tiba-tiba ada yang pintarnya, ada yang paling kuatnya. Pas lama-lama malah yang biasa-biasa sukses Pak. Lah, kata gitu. Lanang itu kata gitu. Jadi pucat kami waktu saya MTS ataupun SMA dulu. Ini lah dapat. Kalau dua-dua aja Pak. Apa rumusnya? Pertama Pak, orang dusun gitu Pak orang biasa. Makanan anakku halal. Coba tengok Pak cara dusun dulu. Jualan terowongan yang kaki kita makan. Jual lumai. Baik tanam kopi na dewe, ngangkat dewe, upah ngangkat kayu. Itulah makanan itu Pak halal. Jadi kalau makanan halal, kalau gitu makanan yang agak menurut itu ragu kehalalnya Pak, jangan nunjuk anak itu Pak. Kalau makan suam, jangan nunjuk bini dan anak makan Pak. Berpengaruh Pak dan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, anak kita Pak, kena jadi apa? Jangan takut. Rezeki itu Tuhan Pak. Bahkan kalau kita mikir, besok makan apa gitu. Berarti kita tidak yakin dengan Tuhan. Bismillah itu. Kadang-kadang kita Pak, kita besok kita bakalan cemano. Lah kelaparan hari ini kita perasaan. Cak mana lah itu depannya habis makan tidak. Lah lapar gini Pak. Maka Bapak Ibu tetaplah kita jalan hidup ini. Rezeki itu pacar Allah yang tentu. Ibu-ibu di rumah, suami begawi, ibu doakan. Ya Allah, suami begawi ya Allah, mudahkan bekerja. Aku bentuk gawinya, doakan hadir dengan doa nih. Adu aja rezeki. Nah kita suami Bapak, suami sebagai suami, bisanya bini kita dia begawi. Jangan kita makan dado, aku dalam bukan rezeki bini itu lewat kita. Maka ibu-ibu carilah istri yang soleha, yang mendamaikan suami. Suami ada masalah di jalan di berdagang, tekor balik ke rumah, ibu ngaku tekor gitu. Apa kata bini? Ya suami ya, nama kita jualan. Kadang-kadang kita untung, kadang rugi. Jangan berpikirkan, biasa aja, tenang gitu. Kenapa? Kalau dapat bini yang tak elok soleh tadi, soleh hati. Kalau bini dah elok, kita melapor tekor, bu Abika, apa dia? Tahu pening gitu Pak. Makanya, karena suami sukses itu karena dorongan istri.
Nah di situ, jadi ada kolam besar. Kolam besar ni banyak buaya galu. Kata panitia, siapa bapak-bapak berani berenang jak pinggir sini sampai ke situ selamat 100 juta. Ibu-ibu tu manggil lanang lelaki juga lo. Ya tak lupa. Oh, mati gitu kata suami. Buaya itu kan banyak buaya. Cuba lihat mati. Ibu-ibu dah rendah Allah Pak. Dinaikkan panitia. Siapa berani sejak sini sampai ke situ 200 juta. Ibu seorang penganing 200 ditolaknya langsung lagi. Berapa? Langsung lanangnya pandak kalah. Sampai ujung itu Pak selamat. Nah selamat kita boleh dapat 200. Semenjak kelepahan ada semboyan, suami sukses karena dorongan bininya. Oh tidak itulah. Itu sukses karena bini kita ada juga pengaruhnya Pak. Jadi ini gitu, bini dorong dengan doa. Kalau dengan kekuatan bini, kita lemah itu pegawai Bapak Ibu. Ada usah panjang-panjang. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, itu harus banyak-banyak baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran kawan kita di rumah. Makanya kalau ada orang kemasukan, bacaannya bukan dangdut tanpa Al-Quran itu. Bacakan Al-Quran supaya Al-Quran itu melangkit, Pak Bu, maka diamalkan. Ada ayat yang kita amalkan. Ayat kursi, hafal, bacakan terus, lakukan 10 kali terus. Itu yang ketika ada setan, ketika kita ada hantu orang masuk, bacakan Pak, melangkit. Tapi kalau ayat jarang kita amalkan, lalu pas kita ada masalah kita bacakan, nido melangkit. Kita lanang betul-betul dia balik lewat kuburan, beratas kan? Bukan begitu, bantuin. Kita bacakan dulu, tapi kita jarang bacanya Pak. Nido kan tetap takut gitu. Kalau Allah kan gitu. Tak banyak berbunuh gitu Pak. Allah sama kan gitu. Langsung dia kepian kita gitu. Lam yalid lam angkat tersarung gitu Pak. Walam yakulah beruncung gitu lah. Makanya Pak, ruqyah itu orang membacakan ayat Al-Quran itu. Kenapa? Kalau fasih rajin kita amalkan. Anak-anak itu ngaji, ada ngaji Pak. Datuk-datuk bapak-bapak lagi tak gabung, dekat Al-Quran selamat Pak. Jangan takut mati. Al-Quran akan datang jika semua buat kita semua. Inilah pencerama singkat malam hari pada sepanjang-panjang, banyak pelitaan. Semoga kita semuanya dengan peringatan nuzul Quran tahun ini semakin semangat, gemar kita membaca Al-Quran, dan Al-Quran kita baca ini Allah berikan lipat ganda amal ibadah. Litapa, lesu itu ngantuk itu bacakan, yakinlah lelah akan menjadi lillah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kurang dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah bisa selesaikan Ramadan ini, akan bertemu Ramadan yang akan datang. Kalau ada pedang lukain tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lidah lukain hati, kawalah pandang dicari. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tak usah bertele-tele. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan keberkahan pada acara kami malam ini ya Allah. Turunkan rahmat buat kami ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai teman kami ya Allah. Jadikan kami, keturunan kami Allah, orang-orang yang ahli Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berakhirnya pembacaan doa tadi maka usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Namun izinkanlah kami atas nama Ketua BKN mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bersama kami pada malam hari ini, dan juga kami mendoakan semoga pada malam hari ini kita semua dapat menjalankan ibadah puasa kembali untuk esok hari, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita tutup saja acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Ida Muksin selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ihsanan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.